kapan harus kita menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP, tergantung tabel referensi ya. Membacanya secara horizontal atau vertikal. Kalau tabel referensinya berbentuk vertikal, maka kita menggunakan vertical lookup atau VLOOKUP. Sedangkan saat tabel referensinya itu berbentuk horizontal seperti ini, maka kita menggunakan horizontal lookup atau HLOOKUP. Oke, balik lagi dengan saya Fahri dari channel Mekanik Excel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan dan fungsi rumus lookup dalam Excel. Yaitu ada dua rumus, VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebenarnya ada 3 rumus ya sekarang. Yang barunya itu namanya XLOOKUP. Sorry guys, ini lagi hujan. XLOOKUP. Nah, kita akan fokus membahas VLOOKUP dengan HLOOKUP. Nah, kapan kita harus menggunakan kedua rumus ini? Simak videonya sampai selesai. Oke, kita ke sheet penjelasan. Di sini fungsi lookup pengertiannya fungsi yang menghubungkan ya atau mengekstrak data antara tabel bantu atau tabel referensi dengan tabel utama. Intinya lookup ini kita gunanya untuk mengekstrak data antara tabel referensi yang kita punya dengan tabel utama kita. Gitu. Lalu tabel itu terbagi menjadi dua macam, yaitu horizontal dan vertikal. Maksudnya horizontal itu adalah ini HLOOKUP itu horizontal lookup ya. Nah, horizontal itu maksudnya cara bacanya secara horizontal gitu. Nah, itu tabel horizontal. Lalu VLOOKUP ini artinya vertical lookup. Artinya kita membaca tabel vertikal ini secara vertikal ke bawah gitu, turun. Nah, ini kan nama barang komputer printer. Nah, cara bacanya vertikal, secara vertikal. Oke, itu perbedaan antara horizontal dan vertikal. Oke, kita langsung ke latihan aja ya. Nah, seperti biasa di sini ada tabel sudah saya siapkan untuk kita latihan. Lalu di bawahnya sini ada penjelasan alur rumusnya ya sedikit. Nah, file ini bisa kalian download secara gratis di deskripsi video agar kalian bisa sambil latihan saat nontonin video ini. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini di sheet sebelahnya lagi ada di tabel referensi. Saya bedakan ya sheetnya. Oke. Di sini ada kode barang, nama barang, harga satuan. Lalu di bawahnya sini ada tabel yang baca secara horizontal dan di sini vertikal. Oke, gitu. Kita ke latihan. Nah, di sini kan ada nama barang. Kita ingin mengisi nama barang berdasarkan data tabel referensi ini. Nah, gitu. Artinya kita akan memindahkan data ini, kita akan ekstrak ke tabel utama kita di sini. Nah, berdasarkan apa nih? Berdasarkan kode barang ya, penghubungnya gitu. Oke, langsung saja VLOOKUP tab atau buka kurung ya, sama saja. Nah, lalu di sini diperintahkan Excel untuk memasukkan lookup value. Lookup value itu sel yang ingin kita cari atau sel penghubung. Nah, maksudnya sel penghubung adalah sel yang menghubungkan antara tabel utama kita dengan tabel referensi ini. Nah, yang menghubungkan antara tabel utama kita dengan tabel referensi adalah kode barang ini. Kenapa kode barang? Karena kode barang itu ada juga di tabel referensi. Nah, itu namanya adalah tabel sel penghubung ya, atau lookup value. Oke, kita hapus saja dulu. Nah, lookup value tadi adalah kode barang, koma. Nah, di sini ada tulisan latihan, itu maksudnya adalah sel B2 di sheet latihan gitu. Nah, ini kan sheet latihan kan tulisannya gitu. Oke, lalu koma. Nah, di sini diperintahkan lagi table array. Table array itu tabel referensi. Nah, maka kita blok saja semua tabel referensi kita, lalu klik Fn F4. Lalu koma, masukkan call index 6. Call index 6 ini
pada kolom keberapa data yang ingin kita ekstrak dalam tabel referensi yang kita punya. Nah, di sini kan kita kan ingin mengekstrak nama barang. Nama barang ada di kolom kedua dari tabel referensi. Maka ketik 2 nih di atas ini, ketik 2, pilih yang false. Kenapa false? Karena agar rumusnya itu lebih akurat dalam mencari datanya. Oke, tutup kurung, enter. Maka langsung keluar tinta. Kita copy rumus ke bawah, klik 2 kali pada kiri mouse kalian. Nah, kita langsung ke bawah, lihat ya, M104. M104 adalah spidol. Hasil rumusnya kita lihat di tabel referensi. Ya benar, M104 adalah spidol. Walaupun coba kita ganti menjadi M101, enter, maka akan otomatis keluar buku. Dan di sini juga M104 adalah buku, maka artinya rumusnya berfungsi dengan baik ya. Oke, gitu. Lalu di sini ada harga satuan. Harga satuan kita lihat di tabel referensi dulu. Tabel referensi harga satuan masih ada di tabel referensi yang vertikal. Maka di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. VLOOKUP tab atau buka kurung sama saja. Nah, lookup value atau sel penghubungnya adalah kode barang. Maka klik kode barangnya, koma, lalu kita tabel array ya, ini tabel array, tabel referensi kita blok semua, FN F4 jangan lupa dikunci. Setelah keluar tanda-tanda dolar gini, lalu klik koma, call index 6 sama saja tadi di kolom keberapa yang data ingin kita ekstrak. Yang diekstrak adalah harga satuan, maka ada di kolom ketiga, klik 3, klik koma lagi, pilih yang false, tutup kurung, enter. Nah, keluar 1500. Kita copy rumus ke bawah. Oke, kita lihat M101 adalah 2000. M101 adalah 2000. Oke, benar lagi. Di sini lalu sebelahnya sini ada harga satuan. Harga satuan itu harga total ya, sorry. Harga total adalah harga satuan kita kali dengan jumlah unit. Enter, 22500. Copy rumus ke bawah. Iya, benar lagi. Ini 100.000 ya. Nah, di sini diskon nih. Diskon ya. Kita ingin mengisi diskon di tabel referensi kita, diskon. Wah, di sini nggak ada nih di tabel referensi yang vertikal. Adanya cuma di horizontal. Nah, maka di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, itu bedanya. Kapan harus kita menggunakan rumus VLOOKUP atau VLOOKUP? Tergantung tabel referensi ya. Membacanya secara horizontal atau vertikal. Kalau tabel referensinya berbentuk vertikal, maka kita menggunakan vertical lookup atau VLOOKUP. Sedangkan saat tabel referensinya itu berbentuk horizontal seperti ini, maka kita menggunakan horizontal lookup atau HLOOKUP. Oke, langsung saja kita isi dengan HLOOKUP. HLOOKUP, buka kurung, lookup value masih kode barang, koma, table array ya, dia minta table array, sama aja sih sebenarnya, sama VLOOKUP. Bedanya di sini cuma row index 6 atau call index 6, baca di bawah sini. Call index 6, row index 6. Call index 6 ini maksudnya adalah tadi pada kolom keberapa akan kolom kan, sedangkan row ini baris ya. Nah, ini kolom atau baris. Oke, gitu. Oke, kita balik ke rumus lagi. Masukkan table array, table referensi tadi di sini. Oke, lalu klik FN F4 sampai keluar dolar-dolar seperti ini di rumusnya. Lalu klik koma. Nah, di sini kan ada row index 6, artinya pada baris keberapa data yang ingin kita ekstrak di tabel referensi. Ada di baris kedua ya. 1, 2. Nah, 2, pilih yang false sama aja karena kita ingin agar rumusnya ini mencari datanya lebih akurat. Tutup kurung, enter. Tuh, keluar 5%. Nah, kita lihat ke bawah, M101 adalah 10%. M101 adalah, oh salah di sini. M101 adalah 10%. Oke. Coba ya, ini kita ganti M102. Lihat, ini semua nanti berubah.
Nah, artinya rumusnya berfungsi dengan baik ya. Oke. Nah, itu ya cara penggunaan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP dan kapan kalian menggunakannya gitu. Kalian harus paham dulu alurnya, apa perbedaan call index num dan row index num. Ya mungkin itu aja dulu dari saya, Fahri. Semoga membantu. Have a nice day guys. See you next video. Bye bye.